Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi agen perubahan dan menginspirasi orang lain. Mengulurkan tangan, membuat perubahan, dan memberi lebih demi kebaikan sesama. Berbekal cita-cita untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia, Yayasan Del mengambil langkah pertamanya pada tahun 2001. Yayasan Del itu artinya satu langkah ke depan, jadi maju ke depan. Itulah mulai awal tuh, dan itu kita mendirikan tahun 2001. Nah, memang ini jadinya seperti butik institut, karena jumlah mahasiswanya juga saya kira ya akan berkisar 1.200 dan seterusnya gitu. Nah, dalam perjalanan waktu juga saya buat kemudian SMA Unggul Del, itu kira-kira 8 tahun yang lalu, 9 tahun, ini mau tahun ke-10. Nah juga kemudian anak saya perempuan kemudian membuat juga sekolah Noah, itu yang mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP. Sekarang juga mau bikin di Jakarta ini dibuat. Dan kemudian dalam perjalanan waktu cucu saya, Faye, membuat rumah Faye yang untuk menanganin tadi anak-anak yang abuse child yang menjadi masalah. Nah itu sekarang tuh yayasan tuh berkembang. Jadi banyak menangani masalah-masalah kehidupan sosial. Ini non-profit. Nah itulah terjadinya sekarang ini, dan kemudian ada radio FM Del juga, saya kira juga berkembang. Tujuannya sama lagi untuk pendidikan, pertanian, kesehatan, informasi kepada pendidikan daerah sana. Nah sekarang ini saya pikir setelah ini sejalan, kita ingin membuat ini lebih modern lagi. Itu sumbangan kami berdua dengan istri saya untuk membantu orang-orang pintar, anak-anak pintar yang kurang mampu untuk bisa melihat masa depan yang lebih baik lagi. Supaya mereka berkarya, menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa besar. Selain bidang pendidikan, Yayasan Del juga fokus pada bidang budaya, serta melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Sebetulnya cita-cita dari dulu, saya tuh kepingin punya sekolah gitu. Tapi saya cerita sama Pak Luhut, sekolahnya itu kepengennya TK. Tapi Pak Luhut waktu itu bilang, jangan terlalu lama gitu. Kita bikin aja Politeknik Informatika Del. Nah, keputusanlah untuk membuat satu Politeknik Informatika Del, begitu. Nah, kenapa di Toba? Karena waktu itu pemikiran, Toba itu kurang sejahtera. Memang kami dari sana, tapi kami tidak pernah lagi tinggal di sana. Nah, itulah mula-mulanya dibikin Yayasan Del. Fokusnya kan pertama seperti saya bilang tadi adalah membangun sekolah-sekolah di Toba. Karena kalau kita lihat mereka kurang sejahtera kok. Ya. Nah, sesudah saya pikir seperti saya katakan tadi, sesudah kami berpikir bahwa pendidikanlah yang paling utama. Karena mereka potensinya bagus, sampai sekarang bisa kita lihat di sekolah-sekolah kita yang ada di bawah Yayasan Del begitu ya. Di mana ada sekolah-sekolah di Yayasan Del itu berdiri, kita juga, saya lah pribadi merasa, saya kan selalu melihat kepada segi sosialnya ya. Kampung-kampung di situ itu berkembang begitu. Saya selalu berpikir, selalu merasa bahwa kalau kita berpikiran baik, kita berniat baik, kita bekerja baik, hasilnya juga pasti baik gitu ya. Karena pertama dulu Yayasan Del ini dibentuk tidak pernah terpikir untuk profit taking, semua itu untuk sosial, dan itu yang kami pegang sampai sekarang. Nama saya Suwandi Pangaribuan, saya angkatan 2004 di Politeknik Informatika Del. Jadi di akhir semester 2, sebenarnya saya sudah menghadap ke dosen wali saya, Bapak Albert, saya mau mengundurkan diri dari Politeknik Informatika Del karena memang orang tua saya sudah tidak sanggup lagi. Tetapi atas dukungan-dukungan dari dosen-dosen di sini, akhirnya saya bisa lulus dengan baik dan saya merupakan lulusan terbaik program studi Teknik Komputer tahun 2007. Perkenalkan, nama saya Lasmaria Borumanulang, saya bagian produksi di Toba Tenun. Saya sangat bersyukur selama masa sulit ini, Toba Tenun terus mendukung untuk berkarya dan meningkatkan perekonomian saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Warudin Setiaji. Saya di sini sebagai alumni beasiswa Akabri 70, termasuk dalam Yayasan Del, CP Prima, dan Baskara. Setelah lulus kuliah, saya bisa menanamkan jiwa kepemimpinan, jiwa ketakwaan, serta
menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendapatkan relasi pekerjaan yang lebih cepat. Nama saya Armira Ramadhani Putri Anwar. Saya menerima beasiswa dari SMP Noah. Di Noah itu kita dilatih untuk menjadi pemimpin. Dan itu kita bergilir gitu. Jadi semua anak dilatih menjadi pemimpin kelas atau pemimpin grup atau pemimpin kelompok. Seperti itu. Jadi menurut saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin di suatu kelompok itu bukan hanya sekedar kesempatan, tapi juga kita diberi kepercayaan sehingga kita ditanamkan rasa bertanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Jojor Silaban, orang tua dari Samuel Kevin Pasaribu. Pekerjaan saya dosen Poltekkes Kemenkes Medan Prodi Dairi. Waktu anak saya Samuel Kevin Pasaribu masih siswa di sini kelas 2 SMA kelas 11, dia ikut Olimpiade IBO International Biology Olimpiade. Kemudian dia dapat medali perak waktu itu. Setelah mendapat beasiswa itu, anak saya bisa melanjutkan kuliahnya di National University of Singapore. Salam bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Ronald Pasaribu. Saya pendeta melayani di Gereja HKBP. Bagi kami para pendeta yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Del, kami sangat terberkati dengan berbagai ilmu dan keterampilan yang semakin mengasah kami menjadi para pemimpin yang mampu memimpin diri sendiri dan juga mampu memimpin organisasi. Yayasan Del tidak sendiri, tetapi berjalan bersama para mitra untuk terus memberikan yang terbaik. Selain itu, prestasi yang diraih oleh masing-masing unit dan afiliasi menjadi salah satu alasan untuk terus berkarya. Prinsip 3M, Martuhan, Maroha, Marbisuk, yang artinya bertuhan, berhati, dan bijaksana, menjadi landasan dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan. Ya, heritage dalam bahasa Indonesia artinya warisan. Sebagai perantau kita sangat rindu mengenal warisan kita di kampung halaman dan terpanggil juga untuk memberikan bagian kita kepada pengembangan di kampung halaman. Itu makna dari heritage. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Yayasan Del sudah berkembang sehingga kemudian menjadi lembaga, menjadi institusi. Itu sebabnya tema itu dipilih from heritage menjadi legacy. Sehingga itu menunjukkan kesinambungan 20 tahun kegiatan Yayasan Del. Ya tentu pada awalnya kita juga ditantang untuk melihat apa yang menjadi potensi supaya Yayasan Del bisa menjadi bagian dari heritage di kampung halaman. Tentu kita rindu agar anak-anak yang ada di kampung halaman bisa mengalami apa yang kami alami sebagai perantau-perantau yang sudah berada di kehidupan yang kota besar. Yayasan Del dibangun dari sebuah mimpi dan dibesarkan layaknya anak, yang kelak dapat mencetak generasi-generasi pandai, berbudaya, dan berbakti kepada masyarakat sekitar. Semangat dan ketulusan hati pihak-pihak yang terlibat di dalamnya membuat Yayasan Del terus tumbuh dan berkembang hingga memasuki usia ke-20 tahun. Harapan untuk ITDEL dan Yayasan Del, ya sebagaimana visinya untuk menjadi pusat keunggulan, kita berharap ITDEL akan bisa mencapainya sesegera mungkin. Kalau dari rencana induk pengembangan kita akan menuju Research Institute. Jadi kita berharap ini segera tercapai sehingga produk-produk atau industrialisasi intelijensi yang kita miliki itu bisa dirasakan langsung oleh manfaatnya oleh masyarakat, bangsa dan negara. Kiranya Yayasan Del dapat terus berkarya di dunia pendidikan untuk menghasilkan generasi yang cakap, berkualitas, dan berkarakter. Sebagai salah satu unit yang berada di bawah Yayasan Del, tentu saja kita punya harapan dan cita-cita untuk bisa terus menjaga komitmen dalam mewujudkan
misi dari Yayasan Del tersebut membantu untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi, dan semoga ke depannya SMA Unggul Del bisa terus melakukan banyak inovasi dan terus mau melakukan perubahan dan peningkatan mutu dan kualitas, sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang berasal dari dataran tinggi Toba bisa mendapat pendidikan yang bagus, melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, dan paling akhir mereka bisa memberikan dampak yang positif, yang bermanfaat untuk masyarakat di mana nanti mereka akan bekerja atau ditempatkan. Ya, kalau tentang masa depan banyak kali ya harapan-harapannya. Mungkin kalau yang lebih jangka pendek itu untuk Rumah V bisa jadi bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi, untuk anak-anak, apalagi untuk para anak-anak kita yang sekarang ada di rumah aman, bahwa kita bisa ya lebih menyesuaikan diri. Rumah V ada kesempatan semoga tahun 2003 bisa buka LPK untuk para penyintas, jadi itu rencana yang sangat banyak dipikirin gitu ya oleh saya pribadi, dan itu menurut saya sejalan sekali dengan visi dan misinya Yayasan Del yang terus berjuang untuk Indonesia dan anak-anak Indonesia bisa tetap berlangkah maju, bisa tetap semangat dan tetap berjuang untuk Indonesia yang lebih luar biasa lagi. Semoga Yayasan Del melalui Rumah V terus berkembang dan memberi ruang kepada Rumah V untuk terus menjadi oase bagi kekeringan-kekeringan hidup, kekeringan rohani, kekeringan kepribadian yang dialami oleh para korban terutama, dan terlebih khusus mereka yang diperdagangkan. Dan saya kira ke depan pasti Rumah V melalui Yayasan Del akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk Yayasan Del yang ke-20 tahun ini semoga makin berdampak untuk masyarakat, afiliasi ataupun unitnya tidak hanya di Sumatera Utara, Jakarta ataupun beberapa wilayah, tapi makin luas. Begitu juga dengan Radio Del FM, dengan Yayasan Del yang mempunyai nilai Martuhan, Maroha, dan Marbisu ini bisa diaplikasikan di berbagai daerah ataupun unit lainnya. Untuk Yayasan Del, saya harap terus maju. Selama 20 tahun ini sudah berkarya banyak, tapi saya harap untuk bisa lebih impact lagi seluruh Indonesia, bukan hanya locally, tapi juga nationally and also globally. Semoga Yayasan Del hingga tahun-tahun mendatang tidak henti untuk selalu membagikan dampak positif serta kontribusinya semakin luas di seluruh Indonesia. Semoga setiap unit dan afiliasi senantiasa dapat berjalan bersama Yayasan Del dalam mewujudkan visi dan misinya. Saya berharap kampus ini berdampak lokal bagi pemerintah kabupaten ini dan kepada masyarakat-masyarakat di sekitar ini. Harapan saya untuk Yayasan Del semoga semakin sukses dan semakin terkenal di seluruh dunia, sehingga permintaan untuk tenun batak lebih meningkat. Dan semoga Toba Tenun terus melestarikan warisan leluhur kita. Harapan untuk donatur Yayasan Del untuk tetap berlanjut memberikan beasiswa kepada putra-putri kebanggaan Magelang. Harapan saya untuk Yayasan Del adalah semoga Yayasan Del dapat lebih berkontribusi ke seluruh Indonesia. Harapan saya Tuhan semakin memberkati, harapan kami orang tua Tuhan semakin memberkati Yayasan Del ini, semakin maju, terkhusus SMA Unggul Del, semakin membawa nama harum terkhusus Sumatera Utara ya. Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah memberi hati luar biasa untuk sekolah ini, biarlah sekolah ini menjadi berkat. Dan itu yang sudah dikerjakan oleh Del dan kiranya semakin dikembangkan lagi pada masa yang akan datang. Selamat memasuki usia ke-20 tahun untuk Yayasan Del. Semoga Yayasan Del semakin berkembang dalam pelayanannya dan selalu bekerja dengan hati agar terus menjadi berkat. Selamat memasuki usia ke-20 tahun untuk Yayasan Del. Semoga semakin banyak mitra yang bisa berkolaborasi dengan Yayasan Del, sehingga Yayasan Del semakin banyak memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yayasan Del memiliki mimpi untuk memberikan pengaruh dan pembaruan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yayasan Del juga berkomitmen untuk terus memberikan manfaat, serta mengoptimalisasi pengembangan sumber daya manusia yang ada. Kami yakin dengan istri saya, kami berdua, peran seorang manusia bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. 20 tahun sudah Yayasan Del berkontribusi di bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, dan budaya sebagai bentuk warisan untuk bangsa. Kini, kami siap melangkah lebih jauh lagi demi terwujudnya cita-cita untuk mencetak generasi bangsa yang unggul. Berkaryalah dengan hati dan tumbuh bersama Del.